Great people, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di momen Idul Fitri ini Great people mendapatkan berkah, mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa, dan Great people selalu sehat dan disertai oleh Yang Maha Kuasa selalu. Oke? Pernah nggak sih kalian mikir, apa sih pentingnya di kemasan kopi selalu dipajang 1400 mdpl? Memangnya ketinggian sepenting itu untuk rasa kopi? Kopi dari dataran tinggi biasanya harganya selalu lebih mahal ketimbang kopi yang berasal dari dataran lebih rendah. Apa sih pengaruh ketinggian terhadap kopi, terhadap rasa yang dihasilkan? Apakah ketinggiannya makin tinggi, otomatis rasanya makin bagus? Atau itu cuma strategi marketing dan gimmick semata? Faktanya, altitude memang punya pengaruh yang besar terhadap karakter rasa kopi. Dari acidity, sweetness, sampai kompleksitas yang dihasilkan dari aromanya. Kenapa ketinggian atau altitude bisa mengubah rasa kopi yang kalian minum? Eits, tapi sebelum kita mulai, buat kamu yang baru pertama kali nonton, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe. Apa sih altitude? Altitude itu merupakan ketinggian tempat tanam kopi atau kebun atau dimanapun kopi itu tumbuh, dan ketinggiannya berapa meter di atas permukaan laut. Kalau orang luar sebutnya tuh meter above sea level, kalau kita di Indonesia meter di atas permukaan laut. Nah, kenapa ini penting? Karena ketinggian itu akan mempengaruhi rasa dan karakter dari si kopi tersebut. Misalnya dispesifikasikan kalau kopinya tumbuh di sekitaran 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, biasanya kopinya biasa aja. Kemudian kalau kopinya ditanam di ketinggian 1200 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, kategorinya cukup tinggi. Dan kalau misalnya ketinggiannya 1500 sampai di atasnya, biasanya disebut very high altitude atau altitude yang sangat tinggi. Indonesia sendiri ketinggian kopi terbagi cukup lebar. Ada yang tumbuhnya di tempat yang cukup rendah, 1000 bahkan di bawah 1000. Ada yang tumbuh di tempat cukup tinggi. Contohnya di Papua, ketinggian kopi tanamnya bisa nyampe 2000 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi lokasi tanam, artinya suhunya, daerahnya akan semakin tinggi. Dan hal inilah yang menjadi sebuah kunci bagaimana rasa itu dibentuk. Jadi pertanyaannya, kenapa ketinggian tanam bisa mengubah rasa dari sebuah kopi? Yang pertama, di dataran tinggi, suhu lebih dingin. Nah, yang kedua, membuat hal ini akan membuat seri dari kopi matang lebih lambat. Biasanya di tempat lebih tinggi, akan lebih jarang mendapatkan sinar matahari, biasanya ketutup awan, jarang kebuka, kemudian biasanya ada hutan-hutan penutupnya, ada kanopinya, sehingga jadi lebih lama. Dan hal ini yang membuat proses perkembangan gula yang ada di dalam cerinya menjadi lebih lama, sehingga rasanya menjadi lebih kompleks. Karena gula yang ada di dalam ceri matang secara perlahan. Jadi hal ini yang menyebabkan rasanya bisa jadi lebih kompleks. Karena matangnya lebih lama, biji kopi yang punya waktu lebih panjang akan bisa membentuk gula yang alami, kemudian asam organik yang lebih baik, dan senyawa aromatik yang lebih kompleks. Nah, makanya kalau kita ketemu kopi-kopi yang tanamnya cukup tinggi, biasanya rata-rata floral, aromatik. Nah, itu datangnya jarang dari proses pasca panen, tapi itu datangnya dari altitude yang cukup tinggi. Nah, kopi-kopi yang tinggi itu selalu memberikan aroma yang lebih kompleks. Apa sih perbedaan karakter rasa kopi kalau ditanam lebih tinggi dan karakter rasa kopi kalau ditanam lebih rendah? Yang pertama, kopi yang ditanam low altitude biasanya kopinya itu tidak lebih kompleks. Nah, kopi-kopi Arabica, ya Robusta mah udah pasti rendah, Robusta mah udah pasti pahit lah. Kalau Arabica yang biasanya tumbuh di tempat lebih rendah, secara acidity dia lebih monoton. Acidity-nya nggak terlalu tinggi. Nah, kemudian secara sweetness juga biasa aja. Jadi ini kopi kayak suam-suam kuku lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kompleks, nggak terlalu gimana-gimana banget. Ya, ada aja acidity-nya, tapi acidity-nya biasa aja. Ada aja sweetness, tapi sweetness-nya juga biasa aja. Kalau teman-teman suka dengan kopi-kopi yang tidak terlalu tinggi acidity-nya atau bukan kopi-kopi asam, sebenarnya teman-teman bisa cari kopi yang altitude-nya memang lebih rendah. Yang kedua, untuk kopi-kopi high altitude yang ketinggiannya lebih dari 1500 meter di atas permukaan laut, yang pasti acidity-nya lebih bright dan lebih kompleks. Oke? Kemudian yang kedua, biasanya aromanya udah pasti lebih fruity dan lebih floral. Dan yang ketiga, biasanya dia punya karakteristik secara mouthfeel mungkin dia lebih tipis, weight-nya lebih rendah, tapi biasanya dia lebih clean, lebih bersih. Karena itu banyak teman-teman atau great people yang kadang suka request atau mencari kopi yang altitude-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena memang rasa dari yang lebih tinggi ini, altitude-nya biasanya lebih kompleks dan lebih oke. Hari ini kita pengen membandingkan
dua jenis kopi yang Fugol punya, yang satunya ditanam di ketinggian yang tidak terlalu tinggi, dan satu lagi ditanam di ketinggian yang cukup tinggi. Bukan berarti yang lebih rendah ini tidak enak, dan bukan berarti yang lebih tinggi ini juga paling enak. Tapi kita akan bahas apa sih perbedaan karakteristiknya. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini untuk melakukan komparasi adalah East Java Vinca Suprapto. Teman-teman pasti familiar banget dengan Vinca Suprapto karena ini adalah kopi yang kita rilis waktu Joko Week. Dan Vinca Suprapto punya ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Oke? Dan kopi kita yang kedua adalah Gayo Pantan Sinaku. Gayo Pantan Sinaku, kebalikannya. Dia cukup tinggi, ditanam 1.600 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita akan cari apa yang perbedaan yang paling utama dan apa karakteristik paling utama dan apa yang kita bisa lakukan kalau kita ketemu dua jenis kopi seperti ini, oke? Apakah benar kopi yang lebih rendah itu beda rasanya dan kopi yang lebih tinggi? Atau sebenarnya rasanya sama-sama aja? Dan di sini juga kita memilih kopi yang jenisnya sama prosesinya, yang dua-duanya adalah anaerobik natural. Jadi kita pengen lihat apa bedanya anaerobik natural yang tumbuh di tempat lebih rendah dan anaerobik natural yang tumbuh di tempat yang lebih tinggi. Salah satu hal yang menjadi pembeda paling utama dari kopi yang ketinggiannya tinggi sama kopi yang ketinggiannya lebih rendah itu adalah densitas dari si kopinya. Biasanya kopi-kopi yang lebih tinggi itu punya tingkat kekerasan atau density beans-nya tinggi banget. Sehingga kopi yang lebih tinggi itu lebih susah di roastingnya dan butuh pendekatan yang berbeda. Nah, ini terlihat dari mana? Ini terlihat dari brew bed yang kering. Di kopi yang lebih rendah, brew bed-nya kering di 1 menit 50 detik. Walaupun masih ada netes-netes, tapi dia kering di 1 menit 50 detik. Di kopi yang lebih tinggi, Pantan Sinaku, dia baru kering di 2 menit 5 detikan. Jadi bedanya hampir 15 detik. Jadi cukup lama. Oke, jadi yang pertama, Vinca Suprapto. Jenis rasa yang dihasilkan itu manis, tapi nggak manis banget. Bright, tapi nggak bright banget. Jadi levelnya tuh mentok ada di medium. Jadi dia tidak akan bisa sampai tinggi banget, karena pada dasarnya dia tidak tumbuh di ketinggian yang lebih tinggi. Dan dia tidak disupport oleh iklim atau pembentukan gula yang lebih tinggi. Jadi secara Brix, secara kadar gula dari awal, kalau kita compare kebun yang lebih tinggi, itu pasti secara Brix levelnya, daerah yang lebih tinggi akan memberikan tingkat Brix yang lebih tinggi juga. Nah, kalau yang kedua, Pantan Sinaku, dari aroma, dia lebih floral. Nah, kalau di sini aromanya, dia fruity, tapi intensitasnya medium. Nah, kalau di sini, floral, aromatik, intensitasnya medium plus. Hal paling utama yang langsung kita dapat di depan itu adalah acidity yang lebih bright. Tingkat sweetness-nya masih mirip-mirip. Tapi di Pantan Sinaku rasanya lebih memiliki karakter aromatik. Seperti yang tadi udah gue bahas di awal, hal ini adalah hal yang menjadi faktor penentu utama apa yang bisa membuat karakteristik dari si kopi ini lebih kompleks. Jadi ketinggian atau altitude adalah kunci yang sangat penting agar bisa menghasilkan kualitas kopi yang lebih baik. Tapi ada problemnya. Problemnya apa? Kalau kita tanam kopi di tempat yang lebih tinggi, artinya cost production-nya akan lebih tinggi. Kok bisa cost production-nya lebih tinggi? Bayangkan kalau harus nanam kopi yang ketinggiannya cuma di 1000 sama ketinggiannya 1.800 meter. Otomatis jarak tempuh dan waktu yang kita butuhkan untuk nyampe ke kebun yang ketinggiannya 1.800 akan lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dengan udara yang lebih tipis, kita ketika harvest atau kita ngerawat kebun atau kita panen, otomatis effort yang akan kita keluarkan lebih berat. Kenapa? Karena udaranya lebih tipis. Akan sulit untuk kita bernafas. Dan udah pasti secara cost, ketika kita panen, ketika kita rawat, ketika kita turunin kopinya, ketika kita petik, itu pasti akan lebih tinggi. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa kopi-kopi yang tumbuh di dataran yang lebih tinggi, harganya selalu lebih tinggi, karena cost labor-nya juga lebih tinggi. Tapi sebanding nggak dengan rasanya? Sebanding. Memang pada dasarnya, ya banyak kopi yang tumbuh di tempat yang lebih tinggi, punya kompleksitas yang lebih baik, dan aroma yang lebih baik. Tapi bukan berarti ada kopi-kopi yang tumbuh di tempat rendah pasti tidak enak. Eits, jangan salah. Contohnya ada Vinca Suprapto yang tumbuh di ketinggian lebih rendah tapi rasanya tetap oke. Oleh karena itu, tugas Great People apa? Tugas Great People, cek Tokopedia.
cek Shopee, cek Blibli, dan cek TikTok Shop kita. Ada kopi-kopi menarik dari Fugol, apapun ketinggiannya, pasti aman rasanya. Kenapa? Karena udah kita sortir sebelum kita produksi. Jika Great People ada pertanyaan, Great People silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, share jika Great People merasa video ini bermanfaat. Terima kasih Great People, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.